Halo guys, sobat Fakta 5D yang berbahagia. Bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta final seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, tentu Anda tahu Denny Sumargo, seorang podcaster yang sudah merupakan podcaster papan atas negeri ini. Mungkin satu strip di bawah Deddy Corbuzier dan merupakan pesaing handal yang terus memepet perolehan dari Deddy Corbuzier. Densu kali ini jadi pembicaraan karena dia mau dilaporkan efek dari mengundang Norma Risma. Ada seorang pengacara yang tiba-tiba muncul bersama Rosy Zai, yaitu suami dari Norma Risma yang diduga berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri, akan melaporkan Densu. Dan kini Densu menantang dia untuk curhat juga di Densu Podcast atau Curhat Densu Podcast milik Denny Sumargo. Dan tentunya saat podcast bersama Densu, mereka akan kelabakan karena Densu ini sangat tajam dalam membuka dan membongkar fakta-fakta. Nah, bagaimanakah kisahnya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Denny Sumargo punya kekhasan sendiri dalam podcastnya. Jika Deddy Corbuzier pintar sekali menggiring opini masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaannya yang menusuk dan tajam, tapi Densu lebih sering membongkar fakta dan mengungkapkan opini siapa yang dia undang. Jadi podcast Densu ini lebih mengalir sesuai dengan irama orang yang diwawancara. Kalau Deddy Corbuzier yang menentukan irama jalannya podcast. Deddy mau kemana, maka podcast itu akan mengarah ke sana. Beda dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo lebih mengikuti arus yang dibawa oleh orang yang bercerita. Denny Sumargo lebih memperdalam dan memperdalam. Tapi beda kali ini saat dia berencana akan menantang atau mengundang Rosy Zai dan juga pengacaranya yang membantah semua apa yang dikatakan oleh Norma Risma di podcast Densu. Bantahannya untuk semuanya. Ini yang membuat nampaknya Densu tersinggung. Dengan demikian berarti seakan-akan podcastnya Densu ini menyebar kebohongan. Padahal dia hanya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Norma Risma. Dan kemudian saat diwawancara, Densu pun menantang balik. Ayo, kalau mau klarifikasi, kalau mau curhat, hadir di podcastnya Densu atau Denny Sumargo. Tetapi nampaknya ada dilema yang dimiliki oleh pengacara dan Rosy Zai ini. Mereka diwawancara wartawan aja gelagap-gelagap dan banyak kesalahan. Apalagi digali oleh seorang Denny Sumargo. Bukannya justru klarifikasi, malah nantinya akan menjadi bumerang sendiri untuk mereka. Netizen akan tetap menyerang mereka. Dan kasus ini sudah masuk ke ranah kepolisian. Karena itu Denny Sumargo terang-terangan mengatakan, jangan sampai lapor polisi kalian, karena nanti uang kalian habis. Percuma. Biarkan Norma Risma hidup tenang sekarang karena mereka sudah bercerai. Rosy Zai lanjutin hidup. Kalau mau menikah lagi silahkan, tapi jangan dengan mertuanya, karena secara hukum agama pun tidak ada mantan mertua. Mertua tetap batal wudu dan tetap menjadi mahram atau diharamkan menikah sampai kapanpun, ya Rosy Zai. Ya, jadi bagaimanakah nanti Densu akan mengulik, menggali
dan seakan-akan nanti akan jadi bumerang untuk pengacaranya dan juga Rozi Zai. Kita tunggu saja action Denny Sumargo selanjutnya. Podcastnya Denny Sumargo yang ini kan 1,5 jam bener-bener bikin gue kayak ini gue di mana gitu loh, saking tercengang dengan kasus ini. Sebenarnya menurut gue kesalahan yang utama adalah menggunakan cinta lebih dari logika. Kayak harusnya lu udah melepaskan cowok itu dan gak kasih dia kesempatan dan gak berpikir kalau misalnya dia bakal berubah. Tapi karena yang namanya cinta, ya begitulah. Jadi si kakaknya ini emang terlalu cinta banget gitu loh sama si cowoknya. Terus abis itu juga sebelumnya nih, sebelum nikah udah ketahuan kan kalau misalnya cowoknya itu selingkuh dengan ibunya, tapi ternyata tetap dilanjutin pernikahannya. Tapi yang gak habis pikir adalah di podcast itu ternyata ibunya juga ganjen, teman-teman. Jadi ini bukan cuma lakinya yang salah, tapi ibunya juga ganjen gitu. Padahal ya sebelum deket sama cowok ini ternyata si kakaknya itu deket banget sama ibunya sendiri. Dan ibunya ini ibu kandung ya. Kemarin ada yang nanyain ibu tiri atau bukan, ibu kandung. Tapi kalian tahu nggak, di komen-komennya itu ternyata masih ada loh yang ngebela si ibunya Kak Norma. Karena katanya kayak, ini kan aib keluarga, kenapa diceritain gitu. Kalau misalnya gue jadi Kak Norma juga ya, gue bakal ceritain sih. Karena menurut gue ya mau gimana, satu kampung udah tahu gue punya ibu yang begitu, ya sekalian aja gue viralin. Di akhir-akhirnya si Kak Normanya ini bilang kalau misalnya dia tuh keinginannya adalah supaya cowoknya itu dipecat dari kerjaan yang sekarang. Karena dia tuh udah menemani dari masa belum jadi apa-apa sampai udah jadi karyawan tetap. Dan dia tuh pengennya si cowoknya itu mendapatkan karma. Ya gue berharapnya sih si Kak Normanya itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan juga kedepannya semoga bisa menyembuhkan traumanya terhadap ibunya dan juga mantan suaminya. Menurut gue kasusnya Kak Norma ini benar-benar bagus banget dan bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak berharap kepada manusia. Karena ibu sendiri, ibu kandung sendiri bisa membuat kita sakit hati. Gimana pendapat kalian? We'll be right back.